never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake. Laga Atalanta melawan Inter Milan yang berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Nerazzurri diwarnai kabar kurang menyenangkan bagi Simone Inzaghi dan skuadnya. Denzel Dumfries, pemain sayap andalan Inter, terpaksa meninggalkan lapangan pada menit ke-65 karena cedera otot di bagian paha. Ini menjadi catatan negatif dalam pertandingan malam itu, sekaligus menambah daftar panjang cedera yang dialami pemain sayap Inter musim ini. Dumfries sempat berusaha bertahan di lapangan, tetapi akhirnya harus digantikan oleh Bisek. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, pemain asal Belanda itu akan bergabung dengan tim nasional negaranya, dan dokter di Belanda yang akan mengevaluasi kondisi cederanya. Meski demikian, cedera ini dinilai tidak terlalu mengkhawatirkan. Pelatih Inter, Simone Inzaghi, memberikan klarifikasi mengenai kondisi Dumfries usai pertandingan. Denzel hanya memiliki satu titik lemah, dan dia tenang. Dia bahkan menyuruh saya menunggu sebelum melakukan pergantian pemain, tetapi dia tidak menyadari bahwa saya telah menggantinya. Saya berharap evaluasi Dumfries di Belanda berjalan baik, dan saya optimis, ujar Inzaghi. Cedera Dumfries menambah daftar panjang pemain sayap Inter yang harus absen karena cedera musim ini. Sebelumnya, Inzaghi sudah harus kehilangan Matteo Darmian, Federico Di Marco, dan Nikola Zalewski karena masalah fisik. Carlos Augusto, yang baru saja kembali dari cedera, menjadi salah satu pilihan utama di sektor sayap. Situasi ini tentu menjadi tantangan bagi Inzaghi dalam mengatur strategi tim, terutama dengan jadwal padat yang menanti Inter usai jeda internasional. Namun, pelatih asal Italia itu tetap optimistis bahwa pemain-pemainnya akan segera pulih dan kembali memperkuat tim. Cedera Dumfries menjadi pengingat betapa rentannya Inter di sektor sayap musim ini. Meski berhasil meraih kemenangan penting atas Atalanta, tim ini harus berhati-hati dalam mengelola kondisi pemain, terutama dengan target mempertahankan puncak klasemen Serie A dan bersaing di kompetisi Eropa. Sementara itu, semua mata akan tertuju pada evaluasi medis Dumfries di Belanda. Fans Inter berharap pemain berusia 27 tahun itu bisa segera pulih dan kembali memperkuat tim dalam pertandingan-pertandingan krusial mendatang. Dengan kemenangan ini, Inter semakin kokoh di puncak klasemen, tetapi tantangan cedera di sektor sayap menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diatasi oleh Simone Inzaghi dan staf medis tim. Inter Milan kembali membuktikan kekuatannya sebagai tim terbaik Serie A musim ini dengan meraih kemenangan telak 2-0 atas Atalanta di Stadion Gewiss, Bergamo. Menurut analisis Tuttosport, pertandingan ini menjadi yang terbaik bagi Inter sepanjang kejuaraan, terutama setelah beberapa performa kurang memuaskan dalam laga-laga sebelumnya. Kemenangan ini juga semakin mempertegas dominasi Inter atas Atalanta, yang kini telah kalah dalam 8 pertemuan terakhir melawan Inter. Bagi Gianpiero Gasperini, pelatih Atalanta, kekalahan ini menjadi bukti betapa sulitnya menghadapi tim lamanya itu. Tuttosport menyoroti dua faktor utama yang menjadi kunci kemenangan Inter. Pertama, performa gemilang Nicolo Barella di lini tengah. Gelandang asal Italia itu tampil sebagai pembuat onar yang mengacak-acak lini tengah Atalanta dengan pergerakan dan kreativitasnya. Kedua, duet maut Marcus Thuram dan Lautaro Martinez yang terus menjadi momok bagi pertahanan lawan. Dalam formasi 3-5-1-1 yang diterapkan Simone Inzaghi, Thuram dan Lautaro tampil kompak dengan kombinasi permainan vertikal yang mematikan. Bahkan, Thuram hampir mencetak gol spektakuler di awal pertandingan dengan tendangan yang menghantam tiang gawang. Bagi Atalanta, kekalahan ini menjadi pukulan telak, terutama bagi Gasperini yang belum menemukan formula untuk mengalahkan Inter. Kekalahan dalam dua gerakan, yaitu dominasi Barella di lini tengah dan keefektifan Tulla di lini serang, membuat Ladia tak berkutik sepanjang pertandingan. Tuttosport juga menilai bahwa konsep musuh bebuyutan bagi Gasperini sudah tidak relevan lagi, mengingat Atalanta telah kalah 8 kali secara beruntun melawan Inter. Kekalahan ini semakin mempertegas betapa sulitnya bagi Gasperini dan timnya untuk bersaing dengan kekuatan Inter yang sedang dalam performa puncak. Dengan kemenangan ini, Inter semakin kokoh di puncak klasemen Serie A, sementara Atalanta harus berjuang lebih keras untuk mempertahankan posisi mereka di papan atas. Bagi Simone Inzaghi, hasil ini menjadi bukti bahwa timnya siap bersaing hingga akhir musim, meski tantangan berat masih menanti. Inter kini fokus untuk mempertahankan konsistensi mereka, sementara Atalanta harus segera bangkit dan menemukan solusi untuk mengakhiri kutukan kekalahan mereka melawan Nerazzurri. Gazzetta dello Sport pagi ini mengulas skenario menarik jika Inter Milan, Napoli, dan Atalanta mengakhiri musim Serie A dengan poin yang sama. Menurut aturan yang berlaku, penentuan peringkat akan didasarkan pada hasil pertemuan langsung antara ketiga tim tersebut. Jika tiga tim atau lebih memiliki poin yang sama,
Peringkat akan ditentukan berdasarkan hasil pertemuan langsung antara tim-tim tersebut. Dalam kasus ini, Inter Milan, Napoli, dan Atalanta akan diurutkan berdasarkan poin yang mereka raih dalam pertandingan melawan satu sama lain. Berdasarkan pertemuan langsung musim ini, Inter Milan berada di posisi teratas dengan mengumpulkan 8 poin. Nerazzurri meraih 2 kemenangan atas Atalanta dan 2 hasil imbang melawan Napoli. Napoli menempati posisi kedua dengan 5 poin. Tim asuhan Antonio Conte ini meraih 1 kemenangan dan 1 kekalahan dari Atalanta, serta 2 hasil imbang melawan Inter. Sementara itu, Atalanta berada di posisi ketiga dengan hanya mengumpulkan 3 poin. La Dea meraih 1 kemenangan dan 1 kekalahan dari Napoli, serta 2 kekalahan dari Inter. Jika skenario ini terjadi, Inter Milan akan keluar sebagai juara Serie A, mengungguli Napoli di posisi kedua dan Atalanta di posisi ketiga. Simone Inzaghi dan Antonio Conte akan bersaing ketat untuk gelar Scudetto, sementara Gianpiero Gasperini dan Atalanta harus puas di posisi ketiga. Meski skenario ini masih hipotetis, analisis Gazzetta dello Sport menunjukkan betapa ketatnya persaingan di puncak klasemen Serie A musim ini. Inter Milan, dengan performa solid dalam pertemuan langsung, memiliki keunggulan signifikan jika ketiga tim tersebut mengakhiri musim dengan poin yang sama. Sementara itu, Napoli dan Atalanta harus berusaha keras untuk mengubah situasi ini, terutama dengan memastikan kemenangan dalam pertandingan-pertandingan tersisa. Persaingan ini semakin memanaskan perburuan Scudetto, yang diprediksi akan berlangsung sengit hingga akhir musim. Meski diwarnai sejumlah kontroversi, wasit Davide Massa dinilai cukup solid dalam memimpin laga Atalanta melawan Inter Milan yang berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Nerazzurri. Corriere dello Sport, surat kabar terkemuka asal Roma, memberikan nilai 6,5 untuk performa Massa, meski ada beberapa insiden yang menuai perdebatan. Menurut Corriere dello Sport, Massa berhasil mengarahkan pertandingan dengan baik, meski laga semakin menegangkan seiring berjalannya waktu. Surat kabar tersebut menyoroti beberapa keputusan krusial yang diambil Massa, termasuk kartu merah untuk Ederson dan gol Lautaro Martinez yang dianulir. Corriere dello Sport menilai keputusan Massa memberikan kartu kuning ganda kepada Ederson adalah benar. Pemain Atalanta itu menerima kartu kuning pertama karena protes, dan kartu kuning kedua karena tepuk tangan yang dianggap sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap wasit. Ederson banyak protes, dan setelah kartu kuning pertama, ia tidak bisa berpikir lebih baik selain bertepuk tangan kepada wasit sambil mengatakan kerja bagus, kerja bagus. Peringatan kedua wajib diberikan, tulis Corriere dello Sport. Namun, surat kabar tersebut menilai kartu kuning kedua untuk Bastoni sedikit berlebihan. Pelanggaran yang dilakukan Inter itu terhadap Maldini dinilai sebagai tackle normal, bahkan tidak termasuk dalam kategori SPA, atau menghentikan serangan yang menjanjikan. Pelanggaran Bastoni terhadap Maldini adalah tackle normal, bahkan bukan SPA. Maldini sendiri menempatkan dirinya dalam posisi sulit dengan menggerakkan kakinya, jelas Corriere dello Sport. Corriere dello Sport juga mendukung keputusan Massa menganulir gol Lautaro Martinez. Menurut mereka, pemain Argentina itu memang melakukan pelanggaran terhadap Jim City sebelum mencetak gol. Pembacaan yang benar tentang gol yang dianulir untuk Lautaro. Pemain Argentina itu, tanpa melihat bola, langsung menuju Jim City dan membuatnya kehilangan keseimbangan, tulis surat kabar tersebut. Secara keseluruhan, meski ada beberapa kontroversi, Corriere dello Sport menilai Massa cukup baik dalam memimpin pertandingan. Namun, keputusan-keputusan yang diambilnya tetap menjadi bahan perdebatan, terutama bagi para pendukung Atalanta yang merasa dirugikan. Yann Sommer, kiper andalan Inter Milan, mengungkapkan kepuasannya usai Nerazzurri meraih kemenangan penting 2-0 atas Atalanta di Stadion Gewiss, Bergamo. Dalam wawancara dengan Inter TV, Sommer menyoroti performa timnya yang solid dan kompak sepanjang pertandingan. Bagaimana keadaan saya? Jari saya sudah jauh lebih baik. Hari ini saya memperoleh kemenangan yang bagus dan saya senang. Kami benar-benar memainkan pertandingan yang bagus dalam segala hal, kompak, bagus dalam duel, dan kami menjaga jarak dalam semua situasi. Sangat penting pada saat ini, kami bahagia, ujar Sommer. Kemenangan ini semakin memperkuat posisi Inter di puncak klasemen Serie A. Sommer menegaskan bahwa kemenangan ini memiliki arti penting, meski ia menyadari masih ada 9 pertandingan tersisa. Ini adalah kemenangan seperti kemenangan-kemenangan lainnya pada akhirnya. Kami masih memiliki 9 pertandingan, tetapi kami gembira karena Anda harus menerima situasi-situasi seperti ini. Sekarang kami sedikit lebih santai dalam beberapa hari ke depan, dan kemudian kami akan memikirkan pertandingan berikutnya, jelasnya.
Sommer juga memuji mentalitas timnya saat menghadapi Atalanta, yang dikenal sebagai tim kuat dan cepat. Ketika Anda bermain melawan lawan seperti Atalanta, penting untuk memiliki mentalitas yang baik. Kami menjaga jarak dengan baik, dan ketika kami bermain seperti itu, sulit bagi siapapun untuk bermain melawan kami. Kami juga kehilangan peluang lain, kami seharusnya menang dengan lebih banyak gol, tetapi kami senang dengan hasil ini, tambahnya. Menjelang jeda kompetisi, Sommer menekankan pentingnya istirahat bagi pemain. Bagi pikiran dan juga tubuh, Anda memulihkan sedikit energi dan kemudian kembali fokus pada pertandingan berikutnya, ujarnya. Inter Milan melanjutkan dominasinya di Serie A dengan meraih kemenangan penting 2-0 atas Atalanta di Stadion Gewiss, Bergamo. Kemenangan ini tidak hanya memperkuat posisi Inter di puncak klasemen tetapi juga meruntuhkan harapan Scudetto Atalanta, yang kini tertinggal 6 poin dari Nerazzurri. Dengan hasil ini, Inter kini memiliki keunggulan 3 poin atas Napoli, yang berada di posisi kedua. Kemenangan tersebut diraih berkat gol dari Carlos Augusto dan Lautaro Martinez, yang memastikan Inter meraih 3 poin penting meski pelatih Simone Inzaghi menegaskan bahwa kemenangan ini belum menentukan perjalanan kejuaraan. Kami memainkan pertandingan yang hebat melawan lawan yang sangat berharga. Kami memang pantas memenangkan pertandingan yang penting namun tidak menentukan, kata Inzaghi dalam wawancara dengan Inter TV usai pertandingan. Meski terlihat mudah, Inzaghi mengakui bahwa pertandingan ini tidaklah sederhana. Kami bermain sangat bagus, agresif dan penuh tekad. Untuk menang di lapangan seperti ini, Anda harus seperti itu. Kami hanya kebobolan sedikit dari tim yang telah mencetak 63 gol seperti kami. Kami benar-benar tim dengan huruf kapital S, ujarnya. Inzaghi juga memuji semangat pengorbanan para pemainnya, terutama dalam mengatasi kesulitan di lini belakang. Ada semangat pengorbanan yang besar dari semua orang. Kami mengakhiri pertandingan dengan Bisek sebagai pemain sayap kanan dan Korea sebagai pemain sayap kiri. Bisek adalah pemain bertahan yang bisa memainkan semua peran di lini belakang. Meski posisi sayap kanan agak dipaksakan, ia melakukannya dengan sangat baik, jelasnya. Menghadapi tim sekuat Atalanta, Inzaghi menekankan pentingnya kerja sama tim dan pengorbanan. Pertandingan seperti ini memerlukan banyak usaha fisik. Rahasianya adalah mengorbankan diri kita bersama. Hari ini kami bermain sangat baik secara teknis, dan melawan Atalanta, hal itu sangat penting, ujarnya. Meski berada di puncak klasemen, Inzaghi menegaskan bahwa perjalanan masih panjang. Tentu saja, kami bisa melihat papan peringkat dan menikmatinya, meski masih ada banyak pertandingan tersisa. Kami akan mencoba memulihkan energi fisik dan mental sekarang. Selain Zielinski, saya berharap semua pemain bisa bermain setelah jeda untuk tim nasional, tutupnya. Carlos Augusto, pemain sayap Inter Milan, menjadi salah satu pahlawan kemenangan Nerazzurri atas Atalanta dengan skor 2-0 di Stadion Gewiss, Bergamo. Dalam wawancara dengan Inter TV, Augusto mengungkapkan kegembiraannya atas gol yang ia ciptakan melalui sundulan, sekaligus menekankan pentingnya kerja tim dan persiapan matang dalam meraih kemenangan ini. Sundulan? Saya telah mengerjakannya untuk waktu yang lama. Kami tahu bahwa kami kuat dalam situasi bola mati. Kami mengerjakannya dengan serius, dan saya sangat gembira dengan gol itu. Saya juga senang untuk Calhanoglu atas asisnya, ujar Augusto. Ia menjelaskan bahwa sepak bola modern seringkali diwarnai pertandingan yang ketat, dan situasi bola mati bisa menjadi penentu. Sepak bola modern terkadang menyajikan pertandingan yang diblokir, dan bola-bola mati dapat membuat perbedaan seperti yang terjadi hari ini. Itu yang akhirnya menjadi penentu, tambahnya. Augusto juga mengapresiasi kerja keras tim untuk mempersiapkan pertandingan melawan Atalanta, yang dikenal sebagai tim tangguh. Kami tahu bahwa saat bermain melawan mereka, itu akan menjadi pertandingan yang sulit. Mereka menjaga 1-lawan-1 dengan ketat. Kami bekerja selama seminggu untuk mempersiapkan pertandingan ini, dan kami berhasil meraih kemenangan besar. Ini sangat penting bagi perjalanan kejuaraan kami, ujarnya. Mengenai insiden jeda beberapa menit sebelum golnya tercipta, Augusto berharap para penggemar dalam kondisi baik. Saya harap para penggemar baik-baik saja. Kami pandai menjaga fokus bahkan ketika hal-hal seperti ini terjadi. Terkadang konsentrasi bisa menurun, tetapi kami senang bisa tetap fokus. Saya senang dengan gol itu, katanya. Augusto menegaskan bahwa setiap kemenangan sangat berharga dalam perjalanan kejuaraan. 3 poin sebelum jeda sangat penting. Dalam kejuaraan ini,
setiap kemenangan berarti. Kami harus terus seperti ini karena kejuaraan ini akan diperjuangkan sampai akhir, tutupnya. Mantan bek legendaris Inter Milan, Giuseppe Bergomi, memberikan analisisnya mengenai kemenangan penting Nerazzurri atas Atalanta dengan skor 2-0. Dalam wawancara dengan Sky Calcio Club, Bergomi mengapresiasi keberhasilan Inter sekaligus mengingatkan untuk tetap waspada dalam perburuan gelar Scudetto. Bergomi menyebut kemenangan ini sebagai dorongan yang signifikan bagi Inter, terutama karena mereka berhasil memenangkan pertandingan langsung yang sebelumnya sulit mereka raih. Namun, ia menekankan bahwa perjalanan menuju Scudetto masih panjang dan penuh rintangan. Sebuah dorongan yang menentukan? Saya tidak tahu, Inter memenangkan pertandingan langsung yang sudah lama tidak mereka menangkan, dan itu adalah kemenangan yang penting. Namun, selalu ada jebakan di tikungan. Keunggulan 6 poin atas Atalanta adalah dorongan yang bagus, tetapi kita harus tetap berhati-hati karena semuanya masih bisa berubah, ujar Bergomi. Bergomi juga menyoroti keahlian Inter dalam memanfaatkan situasi bola mati. Musim ini, Inter telah mencetak 10 gol dari tendangan sudut dan 19 gol dari situasi bola mati. Menurutnya, ini adalah hasil dari persiapan matang dan kualitas individu pemain. Anda bisa mempersiapkannya dalam latihan, tetapi Anda butuh keterampilan dalam hal tembakan dan pelompat. Inter punya Di Marco, Calhanoglu, Aslani yang menembak dengan baik, dan pemain yang jago di udara. Carlos Augusto sudah mencetak gol melawan Como dalam situasi yang sama, jelas Bergomi. Bergomi mengakui bahwa Serie A musim ini sangat kompetitif. Inter, Napoli, dan Atalanta masih harus menghadapi tantangan berat, termasuk melawan Bologna yang sedang dalam performa prima. Tahun ini kejuaraan sangat berimbang. Inter, Napoli, dan Atalanta masih harus menghadapi Bologna, yang bermain bagus dan dalam kondisi prima. Ada banyak bentrokan langsung. Inter masih harus berhadapan dengan Roma dan Lazio, lalu akan ada Napoli-Milan. Milan punya bakat, mereka telah membuat Inter menderita tahun ini. Di sisi lain, Atalanta belum pernah menang di kandang sendiri dalam 6 pertandingan, ujarnya. Bergomi juga mengingatkan bahwa jadwal yang padat dan cedera bisa menjadi faktor tak terduga. Ia menyarankan Inter untuk melakukan rotasi pemain secara cerdas, mengingat rata-rata usia skuad Nerazzurri yang tergolong tinggi. Inter memiliki rata-rata usia tertinggi di Serie A, jadi untuk mempertahankan level tinggi mereka perlu melakukan rotasi yang cerdas. Hanya dengan cara ini mereka bisa tetap kompetitif hingga akhir, tandas Bergomi. Kemenangan atas Atalanta menjadi bukti kekuatan Inter sebagai kandidat utama Scudetto. Namun, seperti diingatkan Bergomi, perjalanan masih panjang dan penuh tantangan. Dengan manajemen tim yang baik dan rotasi cerdas, Inter berpeluang besar mempertahankan keunggulan mereka hingga akhir musim.